mengajarkan kepada kita saat Isra Mi'raj baginda Nabi melakukan perjalanan minal Masjidil Haram ilal Masjidil, perjalanan minal masjid ilal masjid. Secara langsung baginda Nabi mengajarkan kepada kita, umat Islam, kita umat Islam dengan masjid harus laksana ikan sama air. Ikan sama air nggak boleh terpisah. Ada nggak ikan yang pisah sama air? Ada. Ikan mau mati. Lalu kalau kita umat Islam di sawahan ini sudah mulai menjauhi masjid, jiwanya yang akan mati. Sementara umat Islam kalau jiwanya sudah pada mati, maaf, jadilah kita bangkai yang berjalan-jalan di atas permukaan bumi Allah ini. Makanya alhamdulillah tahadusan bin nikmah ya Pak, ngapunten. Saya dari awal hadir sampai sebelum naik ke sebelum ngomong ini, saya nggak henti-hentinya bersyukur kepada Allah kita di sawahan punya masjid makmur ini. Alhamdulillah. Masjid kita ini bagus, nyaman dalam ibadah. Betul apa betul? Kegiatannya pun selalu ada. HUT RI dibikin besar-besaran, betul? Ramadan nyaris 1 bulan full house. Alhamdulillah. Malah tadi di dalam ketua DKM ngomong sama saya, Syauki, alhamdulillah masjid makmur kita sholat berjamaahnya selalu penuh, terutama subuh. Saya cikal bakal masyarakat Indonesia saat ini mencontoh dari masyarakat bermasjid. Lalu kenapa kita yang punya masjid nggak mau menghidupkan masjid? Para pendiri bangsa Indonesia dengan cucuran keringat, air mata, darah, dan nyawa menciptakan masyarakat Indonesia mencontoh masyarakat bermasjid. Memang apa Sauki yang bisa dicontoh masyarakat bermasjid? Sampai para pendiri bangsa kita ini mencontoh masyarakat bermasjid untuk menciptakan negara Indonesia. Ayo kita lihat. Pertama, masyarakat bermasjid itu, pertama, siapapun masuk masjid, copot sendal, buka sepatu. Gimana? Kenapa? Nggak ada warga negara kelas 1 di dalam masjid. Semuanya sama ketika sudah masuk ke dalam masjid. RT masuk masjid, buka sendal. RW masuk masjid, buka sendal. Kadus masuk masjid, buka sepatu. Dastus. Nih Pak yang ngomong nih Pak. Indahnya masyarakat bermasjid. Nggak ada warga negara kelas 1 ketika sudah di dalam masjid. Semua sama kalau sudah berada di dalam masjid. Para pendiri bangsa kita mencontoh seperti itu Pak. Lewat apa? Supremasi hukum di Indonesia. Para pendiri bangsa kita, Bung Karno, lalu Mbah Hasyim Asy'ari merumuskan lewat hukum Indonesia, berharap di Indonesia tidak ada masyarakat kelas 1 ketika berhadapan dengan hukum Indonesia. Semua harus sama ketika berhadapan dengan hukum Indonesia. Betul? Tapi sayang beribu sayang, hukum di Indonesia saat ini mulai bertingkah seperti pisau. Tahu pisau? Tajam ke bawah, tumpul ke atas. Kalau kita orang kecil yang punya salah, hukum cepat benar ditegakkan. Tapi yang besar punya salah, hukum pura-pura merem dan tidak melihat. Ini yang menyakiti rakyat Indonesia. Bagaimana kita nggak mau satir Pak? Maling uang kotak amal di masjid, kalau ketahuan babak belur darah-darah, dibawa ke hukum kena 4 hari penjara. Sedangkan maling uang negara triliunan mereka sikat, masih sempat dadah-dadah dan ketawa di televisi. Ya memang sekarang sudah masuk akhir zaman, di mana saya